Tami, saya akan mempraktekkan bagaimana awal dari pembukaan konseling, yang dimana nanti kita akan menerapkan aspek daripada konseling itu dan etika dalam berkonseling di bagian pembukaan. Saya sebagai muda, saya akan menyampaikan edukasi tentang isi dalam proses konseling. Saya Nur Alim akan menerapkan proses penutupan dalam konseling. Oleh karena itu, tonton videonya sampai selesai ya. Selamat siang Bapak. Siang. Ya, selamat datang ya, saya Tami sebagai konselor di sini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah cukup baik untuk hari ini. Baik, alhamdulillah. Perasaannya bagaimana nih Pak hari ini? Perasaannya baik, cuman agak sedikit yang kurang tidak baiknya gitu. Terima kasih ya sudah jujur atas perasaan Bapak. Bapak ini dari mana ya kalau boleh tahu? Saya itu asli dari Jogja, cuman kemarin transit di Cirebon. Lalu kemudian datang ke rumah konseling. Oh gitu. Ya baik Bapak, saya di sini sebagai konselor yang akan membantu permasalahan Bapak. Bapak tidak perlu khawatir, di sini kami memiliki ruang aman dan terjaga kerahasiaannya. Silahkan Bapak bercerita sesuai dengan apa yang Bapak rasakan, karena tidak akan ada orang yang tahu. Setuju Pak? Setuju? Apakah Bapak bersedia untuk dikonseling? Ya bersedia loh, saya jauh-jauh dari Jogja. Iya betul. Kalau boleh tahu nih Bapak di keluarga sebagai apa ya? Sebagai Anak atau kepala keluarga? kepala keluarga, alhamdulillah saya sudah berumah tangga ibu. Ada berapa orang tuh tanggungannya di rumah? Berarti istri 1 dan alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra. Iya baik Bapak. Baik Bapak, lanjut kita akan melakukan konseling ya Pak. Sudah bersedia? Bersedia. Oke, saya Nur Huda. Saya akan menyampaikan isi daripada konseling. Selamat menikmati. Oke Mas Alim, apa yang Mas Alim rasakan sekarang ini? Apakah gelisah, apa gimana? Yang sedang saya rasakan itu sekarang gelisah Pak, karena saya kan bekerja, namun di dalam menjalankan pekerjaan itu adanya tidak keseimbangan antara gaji dan pekerjaan saya. Saya itu di pekerjaan dituntut harus ekstra, lebih giat, lebih semangat, lebih gigih, akan tetapi gaji yang diturunkan oleh bos saya itu tidak sepadan dengan apa yang saya lakukan di pekerjaan itu. Kalau boleh tahu, Mas Halim bekerja di perusahaan itu sudah berapa tahun? Sekitaran kurang lebih 3,5 tahun Pak. 3,5 tahun, tapi belum ada kenaikan gaji. Belum. Kira-kira nanti kalau gajinya naik, Mas Alim bisa lebih tenang atau gimana kira-kira? Iya lebih tenang Pak, karena saya juga ada tanggung jawab beban di keluarga gitu. Menurut Mas Halim, bagaimana caranya agar gaji Mas Halim itu bisa naik? Saya juga dirasa sampai sekarang nggak tahu aja. Kayaknya saya dalam bekerja itu sudah semangat, bahkan hari libur juga masih memikirkan pekerjaan. Akan tetapi belum ada juga informasi daripada bos untuk kenaikan gaji gitu. Oke, apa Mas Halim sudah pernah melaporkan masalah ini kepada Pak Bos? Udah sama teman-teman sekantor dalam pekerjaan, cuman nggak ada tanggapan yang signifikan gitu Pak, kayak diterlantarkan gitu. Oke Mas Halim, seumpama Mas Halim mencari pekerjaan yang lain, apakah ada pekerjaan yang Mas Halim dapatkan selain pekerjaan ini? Dirasa untuk sekarang itu belum ada, cuman sambil bekerja sambil cari informasi yang lain juga sambil berjalan. Kan
misalkan saya keluar dari pekerjaan, kalau misalkan belum datang pekerjaan baru kan susah, repot juga. Jadi untuk sekarang jalani dulu aja gitu, meskipun memang berat Pak. Oke Mas Halim, saya tahu apa yang Mas Halim merasakan itu memang sangat berat ya. Bekerja dari jam berapa Mas Halim? Berangkat itu kan jaraknya lumayan jauh ya Pak, hampir dari rumah ke kantor itu 1 jam. 1 jam. Iya, Itu sudah memakan bensin gitu ya. makan bensin, terus kan bukan lagi macet, apalagi kalau musim hujan itu, wah pokoknya repot. Ya memang sangat berat. Ya semua orang mungkin mempunyai masalah masing-masing dalam pekerjaannya ya Mas Halim. Cuman posisinya Mas Halim ini, Mas Halim sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan extraordinary di dalam pekerjaannya Mas Halim, gitu ya Mas Halim ya. Tapi zaman Mas Halim lihat nggak teman-teman Mas Halim kira-kira gajinya sama nggak dengan gaji Mas Halim? Kan saya itu di bidang ini ya, apa, sama teman-teman itu masih agak bawahan dikit jabatannya, jadi sama teman-teman saya itu masih sama semua kan, tetapi ada yang lebih besar lagi. Yang sama, maksudnya sama Mas Halim. Cuman dia ada pekerjaan tambahan gitu kan, tetapi pekerjaan tambahan itu kok nggak dikasihkan kepada saya, padahal saya itu kalau misalkan dihitung-hitung di kantor itu saya yang paling semangat gitu. Nah, apa mungkin nih Mas Halim, orang yang gajinya lebih tinggi dari Mas Halim itu lebih bisa mengambil hatinya Pak Bos mungkin? Mungkin bisa gitu kan, tetapi kan saya juga ada tantangan tersendiri, gimana sih caranya supaya saya bisa seperti dia gitu. Nah, kalau menurut Mas Halim, kira-kira apa yang harus Mas Halim lakukan agar gaji Mas Halim bisa naik? Yang saya lakukan mungkin bersemangat, itu poin utamanya, semua juga harus. Akan tetapi saya juga agak curiga di dalam pekerjaan ini, kok saya selesai duluan, misalkan ada di waktu selesai duluan, akan tetapi pandangan bos itu kayak apa, melihat saya itu disisihkan di dalam karyawan itu. Nah, kalau bukti Mas Halim merasa tersisihkan, contohnya seperti apa mungkin? Ya contohnya seperti di dalam hal gaji Pak. Dalam hal gaji. Tapi dalam sikapnya Pak Bos ke Mas Halim gimana kira-kira? Kalau misalkan di dalam mengobrolkan pekerjaan ya biasa gitu, mengobrolkan pekerjaan, komunikasi, akan tetapi di luar pekerjaan itu nggak ada kayak cuek tuh bos terhadap saya. Oke Mas Halim, saya selaku HRD di perusahaan ini mohon maaf jikalau ada sesuatu yang membuat Mas Halim di hatinya tidak enak atau dalam masa sistem di perusahaan ini yang kurang baik, dan terima kasih Mas Halim sudah memberikan masukan. Saya nanti coba bicarakan dengan Pak Bos agar gaji Mas Halim bisa naik sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan ini. Gimana Mas Halim? Saya juga pinginnya gitu ada orang yang membantu gitu. Oke. Saya sebagai HRD di sini berusaha akan memenuhi tuntutan dari Mas Halim karena Mas Halim mungkin sangat membutuhkan hal itu. Gimana Mas Halim? Ya, baik. Halo, saya Nur Alim akan mengutarakan proses penutupan dalam konseling. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah bercerita dan jujur keterbukaan pada kesempatan proses konseling hari ini. Untuk sesi selanjutnya bisa hubungi lagi saya ya, karena sudah ada nomor tertera dan juga sudah berkomunikasi secara via WA. Ya, saya juga berterima kasih Pak, Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya. Mungkin kalaupun kedepannya ada yang mengganjal lagi di hati saya, mungkin akan datang kembali ke sini. Ya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, untuk itu kita tutup proses konseling pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, betul. Kirain mau baca doa. Aku pikir kita